Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Firma Kornela dengan NIM 25101002. Baik, perkenalkan nama saya Harum Sanuji dengan NIM 2510432008. Perkenalkan, nama saya Anissa Saufi dengan NIM 2510432031. Perkenalkan, nama saya Trivero Andrean dengan NIM 2510432033. Baik, perkenalkan nama saya Ali Ahmad dengan NIM 2510431032. Baik, perkenalkan saya Rado Iswanto dengan NIM 2510433004. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinamika demokrasi di Indonesia, yang mana latar belakang akan disampaikan oleh Vero. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Indonesia yang menjadi negara demokrasi. Indonesia telah mengalami berbagai fase demokrasi sejak kemerdekaan dengan dinamika yang kompleks. Berbagai fase yang disebutkan itu seperti pada era Orde Lama, era Orde Baru, dan sampai ke era reformasi yang dimulai sejak tahun 1988. Nah, di era reformasi ini menjadi titik balik bahwasannya masyarakat yang memegang kedaulatan tertinggi di negara Indonesia. Masyarakat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara demokrasi yang dianut Indonesia pada saat ini. Pengertian demokrasi sendiri yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Jadi, masyarakat Indonesia sangat menekankan kedaulatan rakyat di negaranya, seperti yang terpatri di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hingga sampai sekarang, masyarakat masih memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Itu dapat dilihat secara langsung ataupun melalui perwakilan. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia masih perlu ditekankan kembali, seperti kurangnya edukasi tentang politik dan juga politik yang didasarkan oleh uang, juga terbukanya mindset masyarakat kita tentang pentingnya berpolitik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Definisi dari demokrasi yang akan disampaikan oleh Ali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan definisi dan hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan konsep yang tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai sebuah nilai dan praktik dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi terletak pada pengakuan terhadap kesetaraan manusia sebagai warga negara. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Pernyataan ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya tentang asal-usul kekuasaan, tetapi juga tentang tujuan dari kekuasaan tersebut, yaitu untuk kepentingan rakyat. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan di tangan rakyat, baik langsung maupun lewat perwakilan.
Demokrasi prosedural versus substantif akan dilanjutkan oleh ahli. Selanjutnya, demokrasi prosedural dan substantif. Demokrasi prosedural menekankan pada mekanisme formal seperti pemilu yang bebas dan adil. Sedangkan demokrasi substantif menekankan pada pencapaian keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan masyarakat. Saat ini kondisi di Indonesia cenderung masih bersifat prosedural dan sedang berproses menuju substansial. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya, perkembangan demokrasi yang akan disampaikan oleh Harun dan Rado. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang demokrasi pada masa parlementer. Masa demokrasi parlementer terjadi sejak tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang menempatkan kabinet sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip demokrasi modern, seperti pembagian kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan terhadap wakil rakyat. Periode ini ditandai dengan berkembangnya sistem multipartai yang sangat dinamis. Banyak partai politik bermunculan dengan berbagai ideologi, mulai dari nasionalisme, Islam, hingga sosialisme. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga relatif terjamin, sehingga ruang publik menjadi cukup terbuka. Pemilu tahun 1955 menjadi salah satu pencapaian penting dalam periode ini, karena dianggap sebagai pemilu yang demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat. Namun, di sisi lain, kebanyakan partai politik justru menimbulkan fragmentasi politik yang tinggi. Koalisi pemerintahan menjadi rapuh, sehingga kabinet sering berganti dalam waktu singkat. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan politik dan terhambatnya pembangunan nasional. Berikutnya yaitu pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin muncul sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memasuki era baru di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Secara konseptual, demokrasi terpimpin menekankan pada nilai musyawarah dan gotong royong sebagai ciri khas demokrasi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sistem ini cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Peran lembaga legislatif menjadi lemah dan partai politik tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan politik pada masa ini mengalami penyempitan. Media massa berada di bawah kontrol pemerintah dan kritik terhadap kebijakan negara menjadi terbatas. Selain itu, adanya konflik ideologi yang kuat di masyarakat memperburuk situasi politik, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan juga semakin memperlemah legitimasi pemerintahan. Baik, berikutnya akan dilanjut oleh Rado. Oke, materi selanjutnya pada masa demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Konsep ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Fokusnya yaitu pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontrol kuat pemerintah terhadap partai dan media, serta maraknya praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Analisis ahli Samuel P. Huntington mengategorikannya sebagai rezim otoritarian. Selanjutnya, pada masa demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu karakteristiknya terbuka,
karakteristiknya, yaitu terbukanya kebebasan politik, kebebasan pers, dan penguatan hak asasi manusia. Inovasi politiknya ialah pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah secara partisipatif. Dan statusnya masih berada pada tahap demokrasi prosedural. Namun berjuang menuju demokrasi substansif atau keadilan sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, tantangan demokrasi yang akan disampaikan oleh Anissa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan demokrasi saat ini. Yang pertama yaitu politik uang. Politik memberikan materi yang merusak kebebasan memilih secara rasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural, belum substantif. Pemilihan masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada kualitas kandidat, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan meningkatkan praktik korupsi yang mengembalikan modal politik. Selanjutnya, penyebaran hoaks dan desinformasi. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memudahkan penyebaran informasi, namun juga membuka peluang bagi penyebaran berita bohong atau hoaks dan desinformasi. Hoaks dapat merusak kualitas demokrasi karena masyarakat tidak lagi membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Hal ini juga memperkuat polaritas politik dan menunjukkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Demokrasi yang sehat seharusnya didukung oleh masyarakat yang memiliki literasi informasi yang baik. Selanjutnya, polarisasi politik di masyarakat. Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat telah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan secara tajam, seringkali disertai konflik sosial. Polarisasi menunjukkan bahwa demokrasi belum diiringi dengan kewarasan politik. Perbedaan dan pilihan seharusnya menjadi hal yang wajar dan demokrasi, namun ketika berubah menjadi konflik sosial, hal ini justru mengancam polaritas bangsa. Demokrasi membutuhkan toleransi, bukan sekadar kompetisi. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum dan korupsi. Penegakan hukum yang lemah dan masih maraknya korupsi menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Nah, demokrasi seharusnya melahirkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, jika korupsi masih tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan menurun dan legitimasi pemerintahan menjadi lemah. Selanjutnya, rendahnya literasi politik. Masyarakat sering memilih berdasarkan popularitas dan visi misi calon. Rendahnya literasi politik menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak berkualitas. Demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi yang tinggi, tetapi juga partisipasi yang cerdas. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat mudah dimanipulasi oleh elit politik. Dan yang terakhir, oligarki dan dominasi elit. Dominasi kekuasaan oleh kelompok elit tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi tertinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya terbuka dan inklusif. Oligarki dapat membatasi peluang bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam politik. Jika terus terjadi, demokrasi hanya akan menjadi alat bagi kelompok tertentu dan mempertahankan kekuasaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan yang akan disampaikan oleh Vero. Baik,
Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulannya yaitu, demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi besar dan otoritarian menuju sistem yang lebih terbuka di era reformasi. Masih terdapat tantangan serius yang membuat demokrasi kita cenderung bersifat prosedural. Dibutuhkan penguatan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan penegakan hukum yang adil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman pemateri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.